Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini saya Ropika Sriwulandari sekaligus moderator akan membawakan dan memulai presentasi kami terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya yaitu setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan yang terjadi dalam berbagai organisasi. Sebab perencanaan itu merupakan suatu proses dasar manajemen di dalam pengambilan suatu tindakan dan keputusan. Adapun rumusan masalah dari makalah kelompok kami yaitu ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Yang kedua, apa tujuan dan fungsi perencanaan? Yang ketiga, apa saja tahapan perencanaan? Yang keempat, bagaimana elemen perencanaan itu? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Selanjutnya, yaitu tujuan pembuatan makalah. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa itu perencanaan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dan fungsi perencanaan. Yang ketiga, untuk mengetahui tahapan perencanaan. Yang keempat, untuk mengetahui elemen perencanaan. Yang kelima, untuk mengetahui pengertian pengambilan keputusan dan dasar-dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu bab kedua, pembahasan. A. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian perencanaan atau planning. Robbins dan Coulter mendefinisikan planning is a process that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organization work. Perencanaan sebagai suatu proses yang mulai dari perencanaan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Adapun fungsi perencanaan menurut Robbins dan Coulter, yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah, yang kedua perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, yang keempat perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun persyaratan perencanaan, yang pertama dilandasi partisipasi, yang kedua rencananya harus fleksibel, yang ketiga berdasarkan kepada alternatif, yang keempat harus realistis, yang kelima, perencanaan harus ekonomis. Di samping syarat yang sudah dijelaskan tadi, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perencanaan. Yang pertama, harus adanya satu koordinasi. Yang kedua, harus menghindarkan pada under atau over planning. Yang ketiga, harus bersifat dinamis. Yang keempat, harus bisa mendayagunakan semua fasilitas yang ada dalam suatu organisasi. Yang kelima, harus bisa dijadikan sebagai landasan bagi setiap manajemen lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri Amelia Kartika. Baiklah, materi selanjutnya B. Elemen perencanaan, sasaran dan rencana. Yang pertama, sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memadu manajemen, membuat keputusan, dan memuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Kedua, sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan stated goals dan sasaran real. Ketiga, stated goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat. Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Keempat, setiap organisasi perlu dinyatakan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Perencanaan rekrutmen karyawan baru,
program penjualan produk baru maupun perencanaan anggarannya. C. Tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan atau serangkaian tujuan perencanaan yang diawali dengan keputusan suatu keinginan atau keperluan organisasi atau kelompok kerja. Kedua, merumuskan tujuan ini, pemahaman akan proses sekarang, dari tujuan yang dicapai atau sumber daya yang tersedia. Mencapai tujuan yang sangat penting karena tujuan dan rencana berhubungan dengan waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasi seluruh kemudahan, semua kekuatan dan kelemahan, mengukur kemudahan dan hambatan, membutuhkan pengidentifikasian untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. D. Pengambilan keputusan, decision making. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur, pembuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sering dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Baiklah, materi selanjutnya adalah D. Pengambilan keputusan atau decision making. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut Suharnan. Definisi pengambilan keputusan menurut Suharnan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. 2. Menurut Baron dan Berg, ialah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. 3. Menurut Simon, ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. 2. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Georgia yang diambil berdasarkan dari pengambilan keputusan yang berlaku antara lain: A. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuisi terdapat beberapa keuntungan. 1. Pengambilan keputusan oleh salah satu sehingga mudah untuk memutuskan. 2. Keputusan intuisi tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. B. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. C. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. D. Wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata, maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan
dengan praktik diktatorial. Keputusan tersebut berdasarkan wewenang, kadangkala oleh pemuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif dalam masyarakat. Keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. Tiga, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Jarang sekali yang memuaskan, oleh karena itu alternatif tandingan. 2. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 3. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 5. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. 6. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Pengambilan keputusan. Faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang ataupun sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan keadaannya, yaitu keadaan yang pasti, keadaan yang tidak pasti, dan keadaan yang mengandung risiko. Berdasarkan pembagian ini, maka keputusan dapat terjadi pada saat keadaan tidak pasti maupun mengandung risiko. Proses pengambilan keputusan. 1. Investigasi situasi. Tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang diambil. Pada proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan sebagaimana telah diterangkan di muka, perlu membedakan apa benar-benar masalah dan gejala, dan apa yang menjadi sebab dan akibat dari gejala dan masalah tersebut. Pada proses diagnosa penyebab masalah, pengambilan keputusan menentukan secara pasti apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat. Proses terakhir dari tahapan investigasi situasi adalah identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Pada proses ini, pengambilan keputusan perlu menentukan tujuan dari keputusan yang akan diambil. 2. Penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. 3. Penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambilan keputusan mengambil evaluasi dari penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.